Selamat siang Dun Sahna Kasadonyo, baik itu yang ada di kampung ataupun yang sedang ada di rantau yang nggak dapat pulang karena COVID-19 yang sedang menimpa kita. Nah, kita berharap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, terkhususnya penyakit virus corona yang sangat berbahaya ini. Nah, kami perwakilan dari IPPNS, mungkin ada di sana yang sudah tahu apa itu IPPNS dan ada juga di sana yang belum tahu apa itu IPPNS. Nah, di sini kami akan menjelaskan IPPNS itu kepanjangannya adalah Ikatan Pemuda dan Pemudi Nagari Simpang. Nah, IPPNS ini memiliki sebuah kegiatan selama bulan Ramadan, namanya Simpang Dakwah, di mana Simpang Dakwah ini akan mengadakan kegiatan 3 hari selama 1 minggu, yaitu hari Rabu, hari Jumat, dan hari Ahad, di mana narasumber yang diwawancarai itu berbeda-beda. Ada yang gundokan ruang, pemangku adat, dan di hari Ahad itu ditutup dengan ceramah dari Ustadz di Nagari Simpangkok. Nah, sebelum masuk ke acara kita, alangkah terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Kami Fitri Hartina selaku moderator. Di sini kami tidak sendiri, ada moderator 2. Mungkin langsung saja perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator 1 atas kesempatannya. Saya Anissa Maiparina yang bertindak sebagai moderator kedua. Dan ini kita didampingi oleh Bunda Kandung kita Sacinto, yaitu Bunda Feti Kaswati SPD dan Bunda Jumaini SPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang perbandingan anak gading dulu, gading Minang dulu dan gading Minang kini. Dan sama-sama kita tahu di Minang kok ada aturannya, khususnya gading Minang-Minangnya, termasuk cara berperilaku, bersikap, bertindak, lemah lembut, sarato, sopan, dan santunnya. Untuk lebih jalannya, kita persilahkan kepada Bunda Kandung kita untuk menerangkan apa sebenarnya lemah lembut, sopan, dan santun di Minang tuh. Untuk materi pertama, kita silakan Bunda Feti Kaswati untuk menjelaskan. Kepada Bunda, kami persilakan. Mungkin dalam pertanyaan Nisa tadi, aku perbedaan dari Minang dulu dari Minang ini kan itu saya. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari aku samu, dari Minang yang dulu, dari Minang yang kini samu. Apa yang dituntut pada anak dari Minang? Sebab yang dulu pada itu dia gini, salah satu peribahasa yang menentukan mungkinlah sama-sama cocok itu dana, sambil tak pijak tidak mati, alu tekaruang patah kilo. Nah, itu kan gambaran gadis Minang. Oh, artinya kalau berjalan waktu jalan waktu semua istilahnya itu dan biasanya menyebut menteri. Anak gadis kok jalannya si ganjo lalai. Si ganjo lalai itu kan gemulai, masih berjalan sopan, berjalan waktu tertib. Nah, jadi apa arti yang tersirat di dalam kalimat tadi? Sambil tapi tidak mati. Artinya apa? Baso awak parusi nagari Minang harus bisa awak menampilkan sikap kelemah lembutan dari segi berjalan tadi kan, sikap kesopanan. Nah, kemudian nanti lagi alu tekaruang patah tigo bisa awak gambarkan alu itu kareh sehingga bisa hancur kalau awak membuat dilasuang kan. Nah, jadi bahas sifat kareh awak sebagai seorang Minang itu bukan kareh awak kareh tidak beralasan. Jadi ada ketegasan dalam bersikap, dalam mungkin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, soalnya nanti yang gadis itu tentu akan
sementara kan tentu akan menghadapi jenjang perkawinan, mempersiapkan diri untuk menghadapi ibu rumah tangga. Tadi bawa sifat penting itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi bisalah awak sebagai padusi di Minang bisa mempersiapkan diri untuk mana ngomongnya segala hal yang terjadi di kehidupan. ayo segala hal yang terjadi dalam Tidak kehidupan cengeng. ya nak cengeng awak gitu. Nah, salah satu awak nak cengeng awak bisa mendampingi nanti suami awak bisa mandiri. Banyak keterampilan-keterampilan yang harus awak pelajari sebagai padusi anak gadis di Minang. Jadi bukan hanya sebagai gambaran peribahasa saja. Jadi luas sebenarnya makna yang terkandung di dalam. Jadi yang ketegasan tadi itulah yang diminta dalam ketegasan berumah tangga. Dalam ketegasan mengambil sikap, banyak masalah yang akan menghadapi. Namanya lah rumah tangga. Kalau rumah tangga itu kan menjenjang. Jadi itu dituntut mana seorang gadis Minang, seorang yang tegas, yang bersikap disiplin waktu, disiplin mengatur keuangan, disiplin waktu. Contohnya kan macam gini, walaupun awak merasa awak ada kerja guru, tapi awak harus bertanding juga, harus ada waktu senggang awak, harus ada ditambah. Selalu mahal awak tanam, nanam mahal-mahal tuh mulai nanam sekurang untuk kehidupan awak kan bisa. Nah itu gambaran gadis Minang secara luas kalau menurut Doya. Contoh lah kini bawang mahal cukup belajar di tanam bawang. Mereka gitu, soalnya udah nanam bawang. Udah menang bawang gitu, tomat dan kembali gitu. Nah, itu kan itu menghasilkan untuk menopang, membantu perekonomian keluarga awak. Nah, itu mungkin menghasilkan secara luas ya. Jadi harus kuat awak sebagai padusi di Minang, nak bercengeng. Soalnya tantangan ke depan tuh memang baik. Boleh kalau punya anak, mendidik anak-anak, lalu lingkungan anak-anak gitu. Yang berpengaruh kan anak wakil ini contohnya HP kan, misal. Jadi apa ketegasan awak untuk menghadapi mendidik anak-anak awak supaya anak-anak awak tetap berhasil. Itu mungkin yang diharapkan karena anak dari Minang. Jangan dan pertama kedua ya, jangan terpengaruh do kemajuan zaman. Jadi tetaplah punya prinsip bahwa sebagai anak dari Minang kok. Sebagai anak dari Minang harus harus punya wawasan ke depan, pandangan kaumku yang lebih maju gitu. Berwawasan luas ya. Berwawasan luas, jangan tabaku hanya sekedar ada di rumah lingkungan awak saja. Jadi walaupun awak tidak sekolah, mereka kan awak bisa mencari ilmu. Contohnya melalui HP itu kan banyak pelajaran yang lanjut. Macam bercocok tanam lah. Menggunakan kesempatan lingkungan awak. Itu mungkin yang bisa Bunda sampaikan. Terima kasih kepada Bunda yang telah menyampaikan materi sakitik banyaknya tentang kelembutan dari gadis Minang. Nah, dari penjelasan Bunda tadi itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya gadis Minang tuh Nisa harus kuat. Awak tuh harus mampu memegang teguh prinsip dari seorang wanita Minang. Jadi kalau Nisa nih mau menikah atau kan masih single kan, nah kalau dia menikah mungkin bisa belajar ke Bunda dan Bunda Juma ini itu bisa jadi salah satu alternatifnya. Baiklah, mungkin kalau ada tambahan dari Bunda Juma ini kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di siko kami mencoba menambah keterangan Bunda tadi yang materi kita gadih dulu sama gadih kini. Sama enak dulu kan ini. Jadi, yang pertama samui dipijak indak mati. Alu tata ruang patah tiga. Menambahkan saja, samui tapi jak indak mati itu istilahnya bukan kita hanya sekedar berjalan tapi jak samui indak mati, tapi itu adalah
dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar berjalan tajak samu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bakawan, kita keluarga, ba ibu, ba bapu, ba dusana, bayak dusana padusi, bayak dusana laki-laki, ba supaya orang indak tasingguang dek kato-kato kita si gadih Minang. Itu istilahnya, bukan sekedar samu yang kita pijak. Jadi kalau kita gadih Minang dahulu, kalau di sacaro kita di Simpang, kalau mama nanya ke rumah di hari raya, itu contoh, salah satu contoh, yang gadih Minang ko dengan sopan menyapu mama, mai dengan mama. Jadi kalau kini mama nanya ke rumah, anak gadih main HP di kamar. Kalau indak disuruh dek orang tua si anak gadih alun tahu menamui mama leh. Kadang-kadang mungkin ada kesalahan di orang tua disapo di jalan de anak gadiko, entah itu mamanya, entah itu apanya, beko disapo de anak gadih itu, beko pak bilo de mabini ke eteang, kan tak boleh begitu kan. Jadi ada kesalahan itu di pihak orang tua. Jadi itulah bedanya gadih dulu, jo gadih kini, dek banyak ndak tahu, makanya caro bakawan, caro mama, caro sana kurang tahu. Tapi mungkin itu ndak lapeh pulo, dek kelemahan orang tua termasuk bunda sendiri, ndak bagiah tahu. Nah, itulah kira-kira ya, kelalaian. Yang kedua, alu tata ruang patah tiga. Itu adalah sifat ketegasan dari seorang gadih Minang. Gadih Minang kok, kalau masih gadih yo banamo gadih. Kalau lah berkeluarga, Allah umur menjadi bundo kanduang. Bundo kanduang itu apa? Bundo kanduang itu adalah sekumpulan masyarakat yang sudah dianggap tua, yang bisa dan mampu mengayomi gadih-gadih Minang. Karena apa itu ibu sabut disiko? Karena bundo kanduang itu di Minangkabau kita adalah matrilineal, garis keturunan bernasab kepada ibu. Makanya kita harus memiliki sikap tegas dari anu tata ruang patah tiga tadi. Artinya apa? Walaupun situasi sulit, si gadih Minang yang sudah menjadi bundo kanduang mampu menjalani kehidupannya sendiri. Salah satu contoh di kehidupan sehari-hari. Bacarai ayah ditinggalan ama. Anak Josia, jo ama, jo bundo kanduangnya. Mampukah si bundo kanduang mengayomi anak-anaknya? Mampu. Justru di kanagarian awakko, kalau bundo kanduang nan maningga, ayah nanado, anak basera. Bundo kanduang nan tingga, ayah pai, anak terpimpin. Itulah salah satu ciri bahwa gadih Minang yang akan menjadi bundo itu nanti mampu dengan tegas mengayomi anaknya. Mungkin itu rasanya yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bundo. Mungkin ala sama-sama kita dengar dan kita tahu bahwa menjadi gadih Minang yang baik itu seharusnya menjaga ucapan, memanfaatkan hal yang ada di lingkungan awak, tidak terpengaruh kepada kemajuan zaman, dan terakhir mandiri. Nah, mungkin untuk pembahasan kita selanjutnya yaitu baa cara gadih Minang ko sopan jo santunnya yang akan dijalani oleh Bundo kita, Bundo Jumaini SPD. Pada Bundo silakan. Oke. Baiklah. Materi kita yang kedua yaitu sopan dan santun. Yaitu pepatah Minangkabau, mulut manih kucindam mudah. Mulut manih itu apa? Dalam kehidupan masyarakat juga, dalam bakawan, dalam badun sana, balik ke materi satu yang sado Allah.
tercakup dalam kehidupan sehari-hari. Dima di pegunungan mulut manih kucinda mudah, kalau awak mengecek jona labiah ketek, itu mengasihi. Mengecek sasamu gadang, itu kato mandata. Mengecek kanan labiah tuwo, itu namo kato mandaki. Jadi Gading Minang yang kini banyak yang kurang tahu tentang hal itu. Ditengok dalam kehidupan sehari-hari, ada Gading Minang yang jodun sanak laki-laki, bisa jadi itu kakak, bisa jadi itu mama, indak malu mencari tuan kawan akrab ka dun sanak laki-laki. Itu ditengok di masyarakat kini banyak yang serupa itu. Jadi kok dake Gading Minang kini ko bisa baraja mencari tahu kalau tidak tahu. Jadi bagaimana Gading Minang itu yang mulut manis kucindam muda. Kucindam itu bercanda. Bercanda itu artinya candaan Gading Minang itu harus ada aturan-aturannya. Sama dengan mulut manis tadi. Kok jonan kete awak mengecek baa candaan awak. Kok jo samu gadang awak mengecek baa candaan awak. Apalagi jo yang tua dari kita baa pulo candaan awak kanan tua dari kita. Itu kira-kira supaya Gading Minang kini nak tahu jo yang jo gendang. Jadi carilah ilmu itu. Di sini mungkin sekedar hanya dasar-dasar. Mungkin moderator 1, moderator 2 nanti bisa lagi menggali ilmu dari orang-orang yang lebih paham dari kami yang duduk di sini. Karena kami ini hanya mencari tahu, mau tahu, dan mencoba mengasih tahu. Hanya itu rasanya. Terima kasih kepada Bunda Jumaini untuk materinya yang sangat luar biasa. Di sini kita tahu bahwa tadi materi pertama tentang ketegasan dan kelembutan dari Gading Minangkabau. Selanjutnya tentang sopan dan santun dari Gading Minangkabau ini. Intinya kita harus tahu dengan kata nan ampe nak benda. Kata mandaki, kata manurun, mandata sama maleriang. Jadi ketika kita bagarah yang di bawah awak tu baa bagarahnya, di atas awak baa bagarahnya, sama gadang dengan awak baa bagarahnya, itu harus kita perhatian. Nah itu yang mungkin banyak yang tertinggal di belakang nak bunda. Mungkin bisa kita japik balik. Mungkin caranya beko bisa bunda sampaikan ke kami, dan kami mungkin apa yang tinggal tu bisa kami japik balik, dan untuk kamu konyo bisa kami perbaiki. Jadi mungkin ada pengalaman bunda tentang ketegasan, kelembutan atau sopan santun Gading Minang tuh dulu baa. Semasa bunda dulu tuh baa gitu. Mungkin ada pengalaman pribadi dari bunda? Ada mungkin. Pernah dulu waktu kita ya. Ya. Waktu itu cerita Bu Jum kalian, untuk si Jum kalian. Kan waktu hari Jumat biasanya kan mama awak kok uan nomor istilah di kampung kan datang ke rumah awak selain dari lebaran. Jadi hari Jumat tuh selalu datang. Mudah masih tak kenal sama mama uan dia kami uan Sandin namanya dia datang ke rumah pulang sembahyang Jumat kebetulan rumah dari masjid. Jadi kau pasti mau di rumah jauh sebelum masuk tuh lama nakam tuh. Nggak langsung cuma itu pintu sebagai rumah apa bunuh itu bagi apa sebelum masuk ke rumah mama tuh menaham dulu di luar jauh macam siko pintu sekitar hampir meter mau di ruang luar. Apa arti bunuh itu supaya awak di dalam rumah aku bersiap-siap mungkin dari segi pakaian, dari segi duduk mungkin bahasa sikap duduk awak. Beko jangan kalau kebiasaan anak-anak kinin, anak muda kinin itu pintu langsung menobok ya kan. Jadi langsung masuk juga ke pintu, tagak di pintu. Kalau awak sebagai anak rumah tuh harus diperhatikan. Jadi awak sebagai anak gadis
anak gadis di Minang tuh harus perhatian tuh awak kan merang ukur tuh dibanding ada yang gaya wak laki yang kain kan tukar kain tuh uang ketipu mama ketipu tuh bantu itu kalau dulu kan langsung ditegur jadi tidak akan pernah kami padusi dulu pakai olok singke duduk pakai rumah apalagi pakai sorang panjang itu tahu benar itu memang dia nggak sopan jauh beda jual anak ini Sebegitu kuatnya Iya. sopan santun dulu Iya. Bunda. Paling tidak disuruh pakai kain sarung. kain sarung disuruh kain Iya, sarung Pak. tidak boleh pakai sarung Hawaii aku le sarung Hawaii nah tidak boleh kayak itu memang dia nggak sopan sehingga dulu itu gadis waktu lah SMA di Padang kan tidak boleh membeli sarung panjang membeli sarung panjang baru punya waktu apa waktu lah kuliah tingkat 1 dianggap awak itu tidak sopan tidak boleh dipakai di kampung bang itu lah cara kami Ini masih ada aja yang gitu. Bu. aduh tapi nak cie mana lebih banyak itu kan pengaruh dari kemajuan zaman tadi soalnya banyak dilihat di TV pakaian orang penting itu banyak ditengok kini nggak boleh lah tambah lope banyak gambar pakaian model-model kini lah bermacam-macam kecil dari segi pakaian kalau menurut kamu ya timbo mama awak tadi bahasa pada itu luar apa mama lawan masuk lawan awak disuruh dia gaya awak menyuruh disuruh dia aja dia gaya polisi masuk uang kumah tuan masuk kumah apa tuan atana ayah lagi duduk di rumah kan atana ayah langsung atana ayah nano polisi disuruh langsung atana ayah benar dia uang kau tuan kok sanduan nasi atana ayah dulu oh siap sanduan nasi disuruh makan berarti itu malah deni mama rumah waktu dulu kalau anak gede-gede kan cuek pakai cek bujum tadi kan banyak macam apa ya ayo udah dua lah asik gue main apa tidak kamu kayak mama jadi di sini lah saat mereka kan saat mereka yang si mama mendidik kemanakan bah aku sedang sekolah aku mungkin malah hutang aku waktu itu di sana itu masuk daki di mama itu cek lain masalah mulut manis kucing murah tadi ya yang mulut manis kucing murah tuh baso basi pak mungkin awak kau diajak kau tiba suara dulu rumah nenek tua misalkan kau rumah dulu nek kan begitu baso basi kan atau berjalan ada orang tua sama sayur yang awak ini malam kau yang tua tentu awak minta izin dulu ya nek dulu ya waktu kalau kalian kan mana lonong nah itulah beda anak ini dengan dulu jadi kalau dulu tuh betul ya agak dan cile mama rumahku yang namanya tuh Ralui sehingga dari segi uang muda-mudi saat yang takwi kami jurusan laki-laki itu tidak pernah kami jangan baca itu jurusan nak lah masalah uang muda-mudi nampak di Jawa ini takwi lagi kalau takwi ya waktu itu kami dulu menghargai misalnya mama rumah kan awak disuruh itu jadi kemajuan zaman saja ya yang membuat awak pada perubahan Pengaruh globalisasi. pengaruh globalisasi jadi waktu lagi coba jadi mungkin mahasiswa BPNS mudah-mudahan bisa mencontohkan sifat yang elo yang ada itu untuk generasi berikutnya. Jadi kalau ada berikut kan wadah mungkin pemuda-pemudi yang lain bisa dirangkul dengan ada organisasi itu kan. Itu masalah memasak cile itu. Memasak memang awak dia kecil pandai dia masak. Kita naik SMA masih gayanya masak. Ada nanti itu kan? Tidak tahu je lah kuih Iya, mana tak tahu malam pun masih pada yang mana salah itu. Saya pada masak. Alhamdulillah lah ini saya. Itulah modelnya kami dulu memang harus ditempar. Sebelum selesai kerja rumah jangan cuma duduk di luar. Apa itu ketegasannya. Tidak boleh main-main. Tidak boleh main harus sudah kerja rumah. Jadi diajar disiplin. mengaji mana? Mengaji mereka sore mereka pergi mengaji. Oh dulu sama ngaji ya di kota tempe kadang. Maghrib Jelas sudah sudah. jalan Nah, depan. biar itu jalan dikejar apa istilahnya itu perlente itu perlente mana kayak itu kalau perlente itu istilahnya kalau kini nak pulang mau nah itu benda itu nenek kami dulu bani itu dulu jalan apa di sini Maghrib lagi pakai jalan pulang.
Nah, jadi sore itu pengen ngaji. Kami kok di sini bersombong lah gading-gading saudara kan, dan setiap tahun dua dari tewa, sini baca itu ada pengalaman lo ada kakak-kakak. Itu mungkin yang bisa lo sampaikan tambahan mungkin ya. Cuman anak-anak ini mungkin kalau mungkin bisa ini kalau ibu mungkin aku bisa baraja lah kita anak-anak ini kalau sopan santun. Kadang-kadang awak duduk kan kan lalu lewat permisi lewat bu lewat nek kau itu saya Begitu lemah lembut yang bantu itulah yang dikasih kulit mandi kusinan waktu mungkin yang pada pengundo ya. Sana kita kan ala dengar pengalaman Bundo Betty. Nah, bagaimana dengan pengalaman Bundo Jumaini? Gimana Bundo? Pengalaman mungkin ada pengalaman Bundo yang tak terlupakan gitu. gadih dulu juga gadih kininya kan dulu dia agak melenceng dari materi warna dulu sedikit. Contoh dalam pesta atau baralek. Kalau dulu baralek itu pai mamanggia dibawa Syria Gambia Syria lengkap samu pinang. Kalau kini nan mamanggia lagi pandai ke jalan dia mamanggia. Allah di Lupondo tradisi mamanggia pakai Syria babau gulo-gulo. Kalah hilang tradisi awak dulu mamanggia pakai Syria. Nah kini babau gulo-gulo. Tradisi balik awak dulu kalau di Simpangko dia jangan satiuk gaman tibo. Dia biak talam, dia taklah samba kok 5 macam samba, dia tak samba nasi coba suh dia dangku gaman itu. Kalau kini ndak hilang tradisi itu. Masalah mau hilang baa, de anak gadis kini ndak namuah menolongan medang lain. Lah inyo medang lain. Jangan ka medang menolongan manggia aja maleh. Makwe nan mamanggia anak-anak atau orang tua. Tuh beda gadis dulu jago kini. Kalau dulu pas ada pesta balik sana mati Bayar di sebuah sana mati bayi mamanggia sama-sama manggia itu. Nah mamanggia pakai sia, beko lah medang lah tipu kan sugang lah. Kasih capek medang. Kalau kini ndak ado namo di ado tapi Jarang. boleh kencian lah ampiadi tradisi awak untuk itu disimpan. Banyak nalah hilang. Kini dianggap entiang namanya. Disuruh makan di bawah data edang di meja makanlah si tuan rumah di belakang mengamihan dan di bawah gang. Nah kali makan di meja tado tidak. Itu kelemahannya ya. Itu kelemahan. Kalau nanti Ada kebaikannya, keentengannya ada tapi kelemahannya banyak. Itu kira-kira nan takana beda dulu je kini. Dulu amuah Itu menolong apa wale, cek kini lain? ndak muah lagi. Apa cek nanti kenal macam lebarannya. Lebaran kok awak kan disuruh datang ke rumah keluarga awak. Datang lah kayu kumau ambil kalian, kumauan kalian, kumau motor kalian, kayu bersama-sama rombongannya. Nah, kalau tidak itu kan hilang. Aduh, tapi ndak banyak. Kalau kami ketek-ketek dulu nak pun sa kampung tuh mah beko kami jalan-jalan ambil iya. itu salam cek. Salam. Ketek-ketek tapi kini nak Ini marah-marah lah, dulu kan. Oh, Bukan. Mungkin ada pek sama kita dengan pengalaman masa kecil dari bundo-bundo gitu, dari Bundo Betty Kaswati tadi menjalehan bahwasanya kita gading Minangko dari kita alah diajar memasak sopan santun. Misalnya ada uan kita di luar atau kita yang muda-mudi, yang bagi yang muda-mudi yang laki-laki, kalau nih masuk ke rumah lebih rancaknya mendehem lah sedikit. Dia kode. Amagian kode Dan langsung. dan langsung supaya orang rumah tahu kalau ada yang akan datang. Terus dari pengalaman Bundo Juma ini, kini kok apa namanya Bundo? Mamanggia kabarale. Dulu tuh pakai Syria, pakai Gambia. Pakai sada. Kini ala diganti gulo-gulo. Nah itu mungkin tradisi yang lah tertinggal di belakang, yang kini sadang berusaha kami japik balik gitu. Mungkin ada tambahan dari Nisa? Mungkin sudah disampaikan seluruhnya sama moderator satu. Iko Bundo.
Terima kasih sebelumnya Bundo. Boleh kami bertanya Bundo? Gitu ya. Menurut Bundo tuh jauh nggak perbedaan Gading Minang dulu juga kini? Maksudnya jauh nggak gitu? Apa sih perbedaan perbandingannya gitu? Perbandingannya Ah, dari segi apa nggak sih misalnya? ya dari segi yang lah Wak bahas tadi maupun Mungkin di siko maksud Nisa, bahas si pandangan Bundo tentang Gading dulu, Gading kini terlalu jauh ndak jaraknya. Iya. Terus apa saran yang Bundo kasih ke kami yang masih Gading kok? Dulu waktu kami gading-gading kecil-kecil dulu, kami kok kompak saling tolong menolong. Apa contoh? Dalam waktu gading awak lah tolong awak ke sawahnya, tolong naik ke sawah basiang. Aduh kami SMP waktu itu ya. SMP SMA jadi sini boleh waktu itu kalau orang gitu SMP ya. Nah, Oh, berarti masih SMP ya? SMP lah ke sawah lah, pandai kami masih yang ke sawah. Nah, itu kami dulu kan, aduh, mau di antara kami kok ada kekompakan. Kompak kami itu kan sifat kiri itu jauh, agak kurang dulu tuh. Mungkin awak kehidupan waktu sambung. Contoh kami sekolah kan pengen merantau kan. SMP kami di Bojong. Itu kami di sini kecil-kecil itu kan awak merantau. Jadi awak ada rasa kekeluargaan awak tuh di antara awak. Nah, itu kalau kini kok kan agak nafsi gitu. Kehidupan anak-anak ini kalau saya kan. Jadi contoh ya nampak lah dari generasi ini, contoh di ketika SMP nya lalu yang kami tonton selalu bercakap kawannya kalau kamu ada tepuk tangan mencari lah untuk nah itu berarti kan kurang rasa sosial, rasa persaudaraan. Sama aja tim mencari kawan yang tertindas. Nah, itu mana ini? Jadi kalau kami itu dulu memang kawan tuh yang itu kawan. Istilahnya tidak separuh waktu itu. Kawan tidak sekedar nanti mulut di luar sejuk, tolong menolong kami. Soalnya kan kami jauh merantau, jadi sehingga pai sekolah pun jalan kaki ya. Jadi itu perbedaan yang nampak dari Bundo Peti Gading dulu sama Gading Minang kini. Mungkin ada solusi yang bisa Bundo tawarkan ke kami, atau mungkin ada sih harusnya peran kami sebagai yang masih gadiko untuk mempailoan apa yang rasanya kurang, yang adatnya ala tipis. Mungkin dari Bunda Jumani. Baik, mungkin ikut tambahan sakete. Bukan berarti gadis kini selalu jelek dibanding gadis dulu. Ada kelebihan. Salah satu contoh kelebihan zaman kini. Kalau dulu kami SMP rok pendek, SMA rok pendek, ini bajilbab, itu kelebihan. Oke. Jadi hanya itu salah satu kelebihan gadis kini, bukan ada kelebihan. Jadi kreatif jadi mungkin dari bincang-bincang kita tadi, kalau ingin diambil kesimpulan, beda gadis dulu juga gadis kini, mungkin sosialnya yang berbeda sedikit. Kalau cara hidup mungkin tidak banyak beda, sosialnya mungkin yang kadipelo, hubungan antara kekeluargaan, kekerabatan itu yang perlu lagi dikaji ulang. Yaitu mungkin ini hanya ulasan sedikit karena pengalaman Bundo yang badu mungkin kurang. Dek barakai namuah dicari dia tahu untuk lebih rancak moderator 1, moderator 2 dan teman-teman yang lainnya. Alangkah baiknya jika mencari tahu lagi ke yang lebih tahu dari kami untuk teman-temannya untuk masa yang akan datang. Sanak kasaronyo mungkin
Iko diskusi singkat kita pada sore hari ini. Terima kasih Bunda atas ilmu dan penjelasannya. Semoga Iko tidak hanya kita dengar, tapi kita praktekkan di hidup kita. Nah, mungkin untuk program kita selanjutnya kita serahkan kepada moderator satu sekalian penutup. Sebelum itu terima kasih banyak sekali kepada Bunda Betty dan Bunda Juma ini yang telah memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa lah rasanya, yang alah rasanya hilang sama kita, jadi bisalah kita perbaiki untuk kamukonya. Nah, kalau mengenai wawancara dengan Bunda Kandua mungkin minggu depan lagi, hari Rabu depan, sanak kasadonya bisa live streaming di Facebooknya IPPN Simpang. Kemudian jangan ragu sana, masih banyak program selanjutnya hari Jumat sama hari Ahad. Hari Jumat itu wawancara dengan para pemangku adat tentang pepatah dan petitih Minang. Mungkin kita tidak banyak yang tahu, tapi besok kita bisa belajar bersama-sama hari Jumat. Kami informasikan H-1 jam tayangnya. Jam tayang main ke saya. Ya, mungkin sekian yang dapat kita kaji, yang dapat kita gali ilmunya, yang dapat kita curi ilmunya dari bunda kita. Dapat dikesimpulan bahwasanya gading Minang itu sangatlah lemah lembut, baik itu dari perilaku, tutur kata, bahasa, dan sangat teguh dalam pendiriannya. Gading Minang harus apa sah? Harus kuat. Bisa harus kuat. Gading Minang itu harus kuat. Nah, mungkin sekian. Dek karena muka nan Allah sampai. Maksud bana dalam hati nak balik ke Pinang sarumpun, mencaliak sarangan bertinggalkan rila maaf kami bintu. Balam barabah sika ladi inggok di bawah sika duduk lareh bulunya dua halai. Kok salah tolong peloi, kok kurang tolonglah tunjuk, kok sentiang tolonglah sana bilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama.